Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Nasution dengan NIM 23109111210046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada topik kali ini? Jadi di sini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama itu mengenai anatomi dari sistem saraf, dan yang kedua itu mengenai anatomi dari spatial sense. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai anatomi dari sistem saraf terlebih dahulu. Nah, untuk sistem saraf itu dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah sistem saraf tipi. Oke, kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem saraf pusat atau yang biasa bisa juga disebut dengan sistema nervosum central nervous system. Oke, jadi di pembahasan ini kita ini akan membahas mengenai dua hal. Eh, jadi sistem saraf pusat itu dia terbagi menjadi dua, ada dari otak dan juga dari medula spinalis. Ya, bisa di. Nah, pertama di sini kita akan membahas mengenai otak terlebih dahulu. Secara anatomis, jadi otak itu dia bisa terbagi menjadi beberapa bagian atau bisa biasa juga disebut dengan lobus. Di sini itu beberapa sumber ada yang lima, ada yang bilang enam juga. Cuman di sini yang secara umumnya itu dia terbagi menjadi empat lobus. Nah, lobus pertama itu adalah lobus yang di sini, yang di depan ini, itu disebut dengan lobus frontalis. Untuk lobus frontalis, dia itu memegang peranan pada pengendalian gerakan motorik. Juga selain itu, dia juga pada fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian bahasa dan bicara, serta pengendalian emosi. Nah, untuk yang pengendalian bahasa dan bicara, kenapa kok bisa lobus frontalis memegang peranannya itu karena pada lobus frontalis itu terdapat sebuah area yang dinamakan dengan area Broca. Berikutnya kita ke lobus berikutnya nih, yang mana itu ada di bagian belakang dari lobus frontalis yang dibatasi oleh yang namanya ini sulcus centralis di sini. Nah, untuk lobusnya ini itu disebut dengan lobus parietalis. Lobus parietalis itu dia fungsinya adalah untuk pemrosesan respon sensorik, propriosepsi, dan juga untuk persepsi dari spasial. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang sini, pojok belakang sini. Itu disebut dengan lobus occipitalis. Lobus occipitalis itu dia berfungsi untuk pemrosesan visual, interpretasi penglihatan, dan juga untuk pengenalan dari pola visual. Kita berikutnya ke bagian depan sini yang berwarna hijau sini. Ini itu disebut dengan lobus temporalis. Nah, lobus temporalis itu memegang peranan pada pemrosesan pendengaran dan juga pada pemahaman bahasa. Yang mana ini tuh saling berkaitan. Yang pemahaman bahasa itu karena pada daerah ini itu terdapat area yang dinamakan area Wernicke. Nah, area Wernicke dan area Wernicke pada lobus temporalis dan juga area Broca pada lobus frontalis itu dia saling berhubungan. Yang mana eh, itu nanti ada hubungannya sama klinis. Oke, jadi berikutnya kita bisa lihat di sini itu kalau setiap lobus dia itu mempunyai yang namanya itu gyrus. Nah, untuk pada lobus frontalis itu dia ada beberapa gyrus seperti yang di sini, ini namanya adalah gyrus frontalis superior, di belakangnya ada gyrus frontalis medius, dan juga ada gyrus frontalis interior, dan juga pada batasnya ini ada gyrus presentralis ya, meskipun beberapa sumber itu mengatakan bahwa gyrus presentralis ini nanti ada termasuk lobus sendiri. Yang mana Oke, ini tuh yang pada lobus frontalis juga ada di sini ada margo superior. Berikutnya pada lobus parietalis di sini dia itu ada dua lobulus besar yaitu mulai dari sini dulu dari gyrus postcentralis. Kemudian pada bagian belakangnya sini ini ada namanya lobulus parietalis superior.
Dan di bawahnya itu dia ada lobulus parietalis inferior yang mana antara lobulus parietalis superior dan juga lobulus parietalis inferior itu dia akan dibatasi oleh yang namanya sulcus intraparietalis. Nah, terus untuk lobulus parietalis inferior itu dia akan terbagi menjadi beberapa dua bagian lagi yang mana ini di sini ada gyrus supramarginalis dan juga gyrus angularis. Nah, berikutnya lanjut ke bagian dari lobus temporalis. Di sini di lobus temporalis ada tiga gyrus. Kalau kita lihat nih, yang mana diantaranya itu adalah gyrus temporalis superior, yang dilanjutkan dengan gyrus temporalis medius, dan juga gyrus temporalis inferior. Dan pada bagian terbawahnya itu ada namanya margo interlateralis. Oke, kita pembahasan berikutnya. Nah, untuk otak ini dia itu punya beberapa lapisan. Dimulai kalau di sini kita lihat di sini bisa kita lihat ada tiga lapisan nih. Dari lapisan paling atas itu adalah lapisan kutis atau kulit. Nah, untuk lapisannya ini itu dia terdiri atas dua bagian utama yaitu ada epidermis pada bagian teratas dan diikuti oleh dermis pada bagian bawahnya. Kemudian ada lapisan kedua yaitu lapisan kalvaria. Nah, lapisan kalvaria ini itu dia punya tiga struktur utama nih. Yang pertama adalah lamina eksterna, habis itu ada diploid dan lamina interna. Nah, di antara lapisan kalvaria dan lapisan kutis itu dia akan dibatasi oleh yang namanya galea aponeurotica. Berikutnya kalau kita lihat di sini ini ada pada Kalvaria itu ada sebuah vena yang mana venanya ini bisa kita lihat dia menembus dari lapisan di bawah Kalvaria kemudian melalui ke Kalvaria dan kemudian menuju ke lapisan kutis. Nah, ini vena atau salurannya ini disebut dengan vena emisaria parietalis. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya yang mana lapisan ini itu merupakan lapisan pelindung dari otak. Dimulai dari lapisan terluarnya nih. Nah, lapisan terluar ini disebut dengan durameter cranialis. Kemudian disusul dengan lapisan keduanya, yaitu adalah lapisan arachnoideameter cranialis. Dan lapisan terbawahnya, yaitu piameter cranialis. Ini lapisan piameter ini kadang dia itu langsung menyatu dengan otak atau cerebrumnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada sebuah jarak atau bagian di antara dua lapisan yang mana itu adalah spasium subarachnoideum yang mana spasium subarachnoideum itu dia itu merupakan lapisan pembatas antara arachnoidea metercranialis dan juga pia metercranialis. Nah, untuk di bawahnya lagi itu tepatnya pada cerebrumnya itu terbagi menjadi dua ya di sini. Ini untuk lapisannya terlihat ada lapisan yang gelap di sisi luar, serta lapisan yang terang di sisi dalam. Nah, untuk bagian yang sisi gelapnya ini itu disebut dengan substansia nigra, sementara untuk bagian yang warna putihnya ini kita sebut dengan substansia alba. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu di otak ini bagian sistem saraf pusat juga terdapat beberapa bagian lainnya. Yaitu di sini ada mesencephalon yang warna ungu ini. Kemudian ada diencephalon yang dia itu berwarna orange. Dan juga ada lapisan telencephalon yang berwarna hijau di sebelah sini. Nah, untuk setiap bagiannya ini dia itu punya fungsinya masing-masing. Misal dari mesencephalon, mesencephalon atau yang biasa disebut dengan otak tengah, dia itu merupakan lapisannya itu dia terletak di antara dari diencephalon dan juga pons. Dan untuk si mesencephalon itu dia memiliki fungsi utama dalam pengaturan gerakan, pemrosesan sensorik dan juga kontrol refleks. Berikutnya di diencephalon. Nih, diencephalon itu terletak di antara dari mesencephalon dan juga dari telencephalon, yaitu ada di tengah-tengah sini. Dan dia itu mempunyai beberapa struktur penting yang ada di dalamnya, yang mana di antaranya itu adalah talamus, hipotalamus, epitalamus, dan juga subtalamus. Berikutnya kita ke lapisan ke atasnya sini, ke telencephalon sini. Jadi telencephalon itu dia itu merupakan bagian terbesar dari otak dan dia itu nantinya akan membentuk yang namanya hemisfer otak. Ini nanti ada hubungannya sama
pathway dari penglihatan. Oke, lanjut. Untuk telencephalon ini kan dia akan meliputi beberapa bagian, di antaranya ada korteks cerebral dan beberapa struktur subkortikal lain, yang mana di antaranya itu seperti ganglia basalis, sistem limbik, dan juga corpus callosum. Oke, kita lanjut dulu. Kita tadi kan ada kita bahas nih kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Nah, ini kita akan membahas mengenai medula spinalis. Jadi, medula spinalis itu secara kalau di kalangan umum itu dia bakal disebut sebagai sumsum tulang belakang nih. Nah, medula spinalis dia itu akan terbagi menjadi beberapa segmen di sini. Ini ada kalau di sini dari Sobota dia menunjukkannya ada 5 segmen. Nah, yang pertama adalah segmenta cervicalia, yang mana segmen ini yaitu dari segmen cervix 1 hingga ke cervix 8. Kemudian diteruskan dengan yang namanya segmenta thoracica. Segmenta thoracica itu dia dari segmen torakal 1 hingga ke segmen torakal 12. Kemudian dilanjutkan dengan segmenta lumbalia dari lumbal 1 hingga ke lumbal 5, segmenta sacralia dari sakral 1 hingga sakral 5, dan di sini ada segmenta coccygia dari coxy 1 hingga ke coxy 3. Oke, kalau kita lihat di gambar di kanan ini, kita bisa melihat juga bahwa si medula spinalis sama seperti bagian cerebrum atau bagian otak, dia juga memiliki yang namanya ini lapisan pelindung. Nah, di sini kita bisa lihat ada lapisan durameternya juga. Di sini penyebutannya diganti ya. Kalau yang sebelumnya di otak kan bilangnya itu durameter cranialis karena di bagian kranial. Nah, ini diganti. Di sini disebut dengan durameter spinalis. Itu juga sama untuk lapisan arachnoideanya juga penyebutannya sama seperti durameternya, yang mana di sini disebut sebagai arachnoidea mater spinalis. Nah, untuk di medula spinalis ini dia juga ada nama sebuah ligamen. Nah, ligamennya ini disebut dengan ligamen denticulatum. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini tuh bisa, kalau lebih gampangnya ini disebut sebagai apa-apa yang keluar dari sistem saraf pusat. Nah, di sini kan terbagi dua nih, ada nervus cranialis dan nervus spinalis. Jadi, nervus cranialis itu merupakan apa atau saraf yang keluar dari sistem otak. Sementara nervus spinalis itu merupakan saraf atau apa-apa yang keluar dari si medula spinalis. Oke. Lanjut. Nah, kita akan ke pembahasan pertama nih mengenai nervus cranialis. Di sini kita mulai dari nervus pertamanya yaitu nervus olfactorius. Jadi nervus olfactorius itu dia akan berorigo pada atap dari kavitas nasi. Kemudian kan si nervusnya ini dia akan keluar melalui suatu daerah gitu kan. Nah, tempat keluarnya dari nervus olfactorius itu adalah lamina et foramina cribrosa osis et midalis. Untuk area yang akan diinervasi oleh nervus olfactorius itu adalah pada daerah mucosa olfactorius. Untuk fibersnya di sini dia tipenya itu dia berwarna merah. Sini dia berwarna merah yang artinya dia ini merupakan serabut saraf sensoris. Nah, habis itu dia juga memiliki jenis fibersnya nih. Untuk jenis fibers dari nervus olfactorius itu adalah SSA. Nah, apa itu SSA? Itu singkatan dari Special Somatic Afferent. Dan juga dia tipenya juga ada SVA atau bisa disebut dengan Special Visceral Afferent. Oke, kita lanjut ke nervus cranialis kedua, yaitu nervus opticus, yang mana nervus opticus itu dia akan berorigo pada retina. Kemudian dia akan keluar melalui kanalis opticus dan akan menginervasi dari fotoreseptor pada retina. Untuk fibersnya di sini merah, yang artinya adalah tipe sensor, dan untuk tipenya ini dia adalah SSA atau Special Somatic Afferent. Untuk fungsinya ya, untuk fungsi utama dari si nervus opticus sendiri itu adalah pada fungsi penglihatan. Berikutnya kita ke nervus cranialis ketiga yaitu nervus oculomotorius. Nah, nervus oculomotorius itu dia akan berorigo pada mesencephalon. Dan untuk
tempat keluarnya dia akan keluar melalui yang namanya visura orbitalis superior. Nah, untuk apa yang diinervasinya dari si nervus oculomotorius itu, si nervus oculomotorius dia akan menginervasi dari otot ekstraokular dan juga otot intraokular. Apa saja yang akan termasuk ke dalam otot ekstraokular dan otot intraokular itu nanti akan saya bahas di pembahasan di slide berikutnya. Oke, untuk tipe fibersnya di sini kita lihat biru yang mana itu artinya dia itu memainkan pada peran motorik. Berikutnya kita ke nervus keempat, yaitu nervus trochlearis. Nah, untuk nervus trochlearis sendiri, dia itu akan berorigo pada mesencephalon dan akan keluar melalui jalur yang sama seperti nervus oculomotorius, yaitu melalui visura orbitalis superior. Untuk apa yang diinervasinya ini, dia itu nanti akan menginervasi dari otot eh, otot ekstraokular. Ya, dia akan menginervasi dari otot pada mata intinya. Kemudian kita lanjut ke nervus kelima, yaitu adalah nervus trigeminal, yang mana nervusnya ini itu dia akan bercabang menjadi tiga dan setiap cabangnya itu dia akan keluar melalui lubang yang berbeda pula. Oke, untuk percabangan pertama dia adalah nervus ophthalmicus, yang mana nervus ophthalmicus dia akan keluar melalui visura orbitalis superior. Kemudian ada nervus maxillaris. Nervus maxillaris dia itu akan keluar melalui yang namanya foramen rotundum. Sementara untuk nervus mandibularis, dia itu akan keluar melalui yang namanya foramen ovale. Oke, kita lanjut ke nervus ke berapa ini? Keenam, yang mana ini dia juga bekerja pada bagian mata, yang kita sebut dengan nervus abducens. Nah, untuk nervus abducens itu dia akan berorigo pada pons dan dia akan keluar melalui basis kranii dan juga visura orbitalis superior. Untuk yang diinervasinya seperti yang tadi saya bilang di awal, dia akan menginervasi pada otot pada mata. Oke, kita lanjut ke nervus cranialis nomor 7, yaitu adalah nervus facialis. Nah, nervus facialis ini dia itu akan menginervasi pada bagian wajah. Tapi di bagian wajah ini dia itu tidak hanya akan terbatas pada otot pada wajah, tapi dia itu juga akan mempersarafi dari glandula submaxilla dan juga glandula sublingual. Terus di sini dia juga ada memainkan peran sensori pada bagian anterior dari lidah. Untuk tipe fibersnya di sini dia ada dua ya, ada yang merah dan biru artinya adalah tipe sensor dan juga motor. Berikutnya kita lanjut ke nervus ke-8. Ya, jadi untuk nervus ke-8 kita akan lanjut ke nervus ke-8. Di sini nervus ke-8 itu disebut dengan nervus vestibulocochlearis. Nah, nervus vestibulocochlearis ini dia itu akan menginervasi dari telinga. Namun pada telinga ini dia itu akan terbagi menjadi dua nih. Ada yang dia untuk menuju ke koklea, yang mana di sini dia akan memainkan peran pada pendengaran, dan juga ada yang akan menuju ke vestibular. Atau di sini dia itu akan memainkan peranan pada bagian keseimbangan tubuh. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini yang nervus nomor 9, yaitu glossofaring. Yang mana nervus glossofaring ini dia itu punya dua tipe fiber, yaitu sensor dan motor. Untuk nervusnya ini sendiri, dia akan mempersarafi dari faring dan juga dia akan mempersarafi dari bagian posterior dari lidah. Oke, yang berikutnya itu adalah nervus vagus, nervus ke-10. Dia ini eh, tipenya adalah tipe sensor dan juga motor. Nah, untuk nervus vagus sendiri, dia itu akan memainkan peran penting dalam sistem parasimpatis. Yang mana dalam sistem parasimpatis, nervus vagus memainkan peran sekitar 90%. Oke, kita lanjut ke nervus berikutnya, yaitu nervus accessorius. Yang mana nervus ini itu sendiri, dia itu akan menginervasi dari otot-otot pada leher. Terutama yang di sini, kalau kita lihat di sini, dia itu
akan mempersarafi dari musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Oke, sebentar. Oke, berikutnya kita akan membahas nervus terakhir yang ada di daerah sini. Jadi untuk nervusnya sendiri itu adalah nervus hipoglossus, yang mana nervus hipoglossus ini dia akan menginervasi dari lidah. Oke, untuk pembahasan dari nervus cranialis sudah selesai, kita ke berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas dari nervus spinalis atau nervus dari medula spinalis. Untuk di sini itu dia ada beberapa sarafnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada beberapa plexusnya kan, ada yang namanya plexus cervicalis, sini dari C1 hingga C4. Kemudian ada plexus brachialis dari C4 sini, sebagian dari C4 hingga ke T1. Yang mana untuk plexus brachialis dia ini akan mempersarafi dari ekstremitas atas, superiornya pada ekstremitas atas. Berikutnya di sini ada plexus kedua, yaitu adalah plexus lumbalis dan juga ada plexus sacralis yang kemudian akan biasanya itu akan disatukan pembahasannya dalam yang namanya plexus lumbosacralis. Kita bisa lanjut. Nah, di sini kemudian saya akan membahas mengenai pathway-nya atau jalur-jalurnya. Untuk jalurnya di sini ini kan tadi ada saya bilang tentang sensorik dan motorik. Nah, itu mereka punya jalur yang berbeda. Ini di sini saya akan bahas mulai dari yang jalur sensorisnya dulu. Untuk jalur sensoris itu ada dua. Yang pertama adalah jalur columna dorsalis dan yang kedua adalah jalur spinothalamicus. Oke, kita mulai dari jalur columna dorsalis yang mana ini itu dia itu untuk sentuhan halus dan propriosepsi. Jadi untuk jalur columna dorsalis itu dia akan mulai dari reseptor sensorik di kulit atau otot itu dia akan naik melalui yang namanya columna dorsalis di medulla spinalis dan kemudian akan menuju ke thalamus ke korteks somatosensorik di otak. Berikutnya pada jalur spinothalamicus ini itu merupakan jalur untuk nyeri, suhu dan sentuhan kasar yang mana di sini dari reseptor sensorik itu dia akan masuk ke medulla spinalis dan kemudian dia akan menyilang ke sisi yang berlawanan dan akan naik melalui spinothalamicus thalamus cortex somatosensorik. Yang berikutnya di sini ini adalah pathway dari jalur motorik. Ini dia juga ada dua. Yang pertama adalah jalur motorik piramidal untuk gerakan sadar atau volunter dan juga yang kedua adalah jalur motorik ekstra piramidal untuk gerakan tidak sadar atau postur. Nah, untuk jalur motorik piramidal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah traktus kortikospinal. Jadi traktus kortikospinal itu akan dimulai dari korteks motorik dari otak, dia itu akan turun melalui medulla spinalis dan kemudian menuju ke neuron motorik bawah untuk mengontrol otot tubuh. Berikutnya adalah traktus kortikobulbar, yang mana dia dari korteks motorik, dia akan menuju ke saraf kranial di batang otak, yang mana kemudian akan mengontrol otak pada daerah wajah, leher, dan juga kepala. Ke jalur kedua yaitu jalur motorik ekstrapiramidal yang mana itu jalurnya itu dari ganglia basal dia akan bergerak ke batang otak dan berbagai inti mengatur gerakan otomatis seperti postur, tonus otot dan keseimbangan. Sebagai contoh adalah eh, traktus retikulospinal dan vestibulospinal. Bisa lanjut. Nah, oke, jadi tadi untuk anatomi dari sistem sarafnya sudah selesai. Berikutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari special sense. Untuk anatomi dari special sense ini saya bagi menjadi tiga hal di sini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dari mata, kemudian kita lanjut ke telinga, dan terakhir adalah pada hidung. Oke, ke sini dulu. Jadi untuk di bagian mata kita akan membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya adalah tentang external area, internal area, lacrimal apparatus, anatomi bola mata, otot-otot mata, dan akomodasi dari lensa. Oke, nah, untuk sini kita mulai dari bagian eh, eksternalnya. Yang pertama di sini ada yang namanya alis. Nah, ini maaf. Nah, ini adalah bagian alis atau supersilia. Nah, alis atau supersilia itu dia berfungsi untuk melindungi mata dari keringat atau air yang menetes dengan menyampingkan alirannya ke arah samping. Ini bisa juga dengan melindungi mata dari debu. Kemudian ada yang namanya lapisan palpebra. Yang ini merupakan lapisan palpebra.
Lapisan palpebra itu dia ada dua, ada palpebra superior dan juga palpebra inferior. Untuk palpebra superior dia akan terbagi menjadi dua pars di sini. Bisa kita lihat di sini ada namanya pars supratarsalis dan juga pars tarsalis. Dan di bagian bawah dia tetap satu aja ya, tetap disebut dengan palpebra inferior. Kemudian di antara dua palpebra superior dan inferior itu dia kan akan punya yang namanya ini kayak celah nih. Nah, celahnya itu disebut dengan visura palpebra. Kemudian si palpebra ini dia itu akan mengalami pertemuan nih di daerah sekitar sini. Daerah sekitar sini juga. Nah, untuk pertemuan antara dua palpebra itu kita sebut dengan komisura. Nah, komisura ini dia itu terbagi menjadi dua. Ada komisura medial pada bagian medial di sini dekat dari hidung dan juga komisura lateral pada bagian sini. Oke, berikutnya di sini kita juga bisa melihat adanya kanalis lacrimalis. Di sini nanti ada kanalis lacrimalis di sini dan juga ada sulcus lacrimalis. Oke, kita bisa lanjut. Ini untuk internal anatominya. Jadi di sini kita bisa lihat ada bagian kornea di sini, yang mana kornea ini dia akan dapat makanan atau nutrisi melalui proses difusi. Kemudian bakal ada cairan nih, bakal ada cairan mata di daerah sini. Ini itu disebut dengan cairan humor atau cairan airnya. Kita sebut dengan humor, yang artinya adalah cair. Kemudian di ruangan mata dia itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kamera okuli posterior pada daerah sini nanti dan juga kamera okuli inferior pada bagian ini. Eh, maaf, maksud saya kamera okuli posterior di bagian belakang dan kamera okuli anterior di bagian depan. Kemudian di antara lensa dan juga kornea itu terdapat jaringan yang disebut dengan iris. Oke, kemudian di sini juga nanti ada nervus obliquus. Ada nervusnya di sini nanti. Kemudian juga di sini kita bisa melihat ada sebuah garis nih kayak hyaloid kanal. Nah, hyaloid kanal itu merupakan struktur yang dia itu fungsinya itu apa ya, untuk bisa dibilang untuk menghubungkan antara sistem saraf dan juga sistem lensa. Selain itu pada selain itu pada hyaloid kanal itu dia juga akan membantu dalam ya, dia di sini tuh dia bakal ada arterinya juga, ada sistem pembuluh darahnya juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas tentang lacrimal apparatus. Nah, ini dia itu akan memainkan peran penting dalam fungsi kelenjar air mata. Pertama di sini ada lacrimal gland, di mana di sini dia itu akan menghasilkan air mata. Nah, melalui lacrimal gland itu dia kemudian akan turun menuju ke menuju ke sini ke excretory lacrimal ductus lacrimal excretory. Kemudian dia itu akan di sini, ya, akan berada di sini. Nah, kemudian kan India itu tipenya adalah air mata itu kan cair tuh, sehingga dia itu butuh sebuah tempat yang bisa digunakan agar dia bisa keluar. Nah, untuk area keluarnya itu dia adalah melalui yang namanya kanal lacrimal. Kanal lacrimal itu terbagi dua, ada yang inferior dan yang superior. Yang mana dari kanal lacrimal dia itu kemudian akan menuju ke sulcus lacrimalis dan kemudian bergerak ke nasolacrimal, kemudian dan akhirnya akan dikeluarkan melalui hidung sini di inferior nasal konika dan daerah sekitarnya. Lanjut. Nah, untuk ini anatomi bola mata atau lebih tepatnya pembagian wilayahnya. Jadi, anatomi bola mata itu kalau kita bagikan kayak gini itu bisa dibagi menjadi tiga. Pertama adalah tunika fibrosa, lalu ada tunika vascular dan tunika nervos. Untuk tunika fibrosa itu ada kornea dan sklera. Pada tunika vascular itu ada choroid cord dan juga ciliary body yang terdiri dari ciliary muscle, ciliary process dan terakhir adalah iris. Kemudian untuk tunika nervosa itu adalah retina. Lanjut. Dan kita akan membahas mengenai otot-otot pada daerah wajib. Maaf, pada daerah mata. Untuk otot-ototnya di sini itu terbagi menjadi dua ya. Ada otot intraokular dan juga otot ekstraokular. Nah, untuk otot intraokular itu dia ada tiga. Pertama adalah musculus sphincter pupilla, yang mana dia ini untuk
pupil mengecil, kemudian ada musculus ciliaris, dan juga ada musculus dilatator pupila untuk pupil untuk membesar. Untuk musculus ekstraokular itu dia diantaranya adalah musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus rectus superior, kemudian ada musculus rectus inferior, kemudian ada di sini musculus obliquus inferior dan juga musculus obliquus superior. Oke, kita lanjut. Nah, untuk dari otot-otot tadi itu, dia itu akan eh, membantu dalam pergerakan mata. Yang mana di sini kalau dia mengarah ke arah medial, yang otot yang bekerja itu adalah musculus rectus medialis. Kemudian kalau misalnya dia melihat ke arah lateral, itu yang bekerja adalah musculus rectus lateralis. Kalau dia melihat ke arah atas, itu yang bekerja adalah musculus rectus superior dan musculus obliquus inferior. Kemudian kalau dia melihat ke arah bawah atau depresi, dia yang bekerja adalah musculus rectus inferior dan juga musculus obliquus superior. Oke, lanjut. Ini akomodasi lensa, bisa kita lihat ini. Ini ada akomodasi lensa pada jarak dekat dan ini ada akomodasi lensa pada jarak jauh. Oke, kita lanjut saja dulu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pathway dari penglihatan dulu. Di sini, jadi ini dimulai dari pertama sini, cahaya akan masuk ke area mata di sini, daerah akan masuk, kemudian cahaya ini akan difokuskan ke retina dan melalui sel fotoreseptor batang dan kerucut, dia akan mentransduksi cahaya menjadi sebuah sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian akan eh, dibawa oleh saraf optik menuju dari retina untuk menuju ke sini ke chiasma optikum. Di chiasma optikum dia itu akan menyilang di mana bagian kanan akan menuju ke bagian kiri dan bagian kiri akan menuju ke bagian kanan. Nah, setelah melalui chiasma optikum dia akan melalui yang namanya tractus opticus dan itu akan menuju ke yang namanya LGN yang merupakan bagian dari talamus. Nah, dari LGN kemudian si sinyal listriknya itu dia akan dibawa oleh radiasi optik yang juga merupakan serabut saraf yang dia itu akan membawa sinyal ke korteks visual primer di lobus occipitalis. Nah, informasi visual itu kemudian akan diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut melalui dua jalur, yaitu jalur dorsal untuk gerakan dan lokasi dan jalur ventral untuk identifikasi objek. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang dari organ telinga, yang mana di sini di organ telinga sendiri itu saya bagi menjadi tiga bagian ya. Ada bagian outer atau bagian terluar, bagian middle atau bagian tengah, dan juga bagian inner atau bagian terdalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari bagian luarnya terlebih dahulu. Untuk bagian luarnya ini, pertama itu ada namanya Ada namanya ini auricula ini. Nah, auricula itu dia berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang kemudian akan disalurkan ke saluran berikutnya. Apakah saluran berikutnya? Yaitu di sini. Ini merupakan saluran meatus acousticus externus. Ini itu merupakan saluran lanjutan yang akan membawa gelombang suara. Untuk saluran ini juga merupakan penghubung antara auricula dengan membrana timpani. Dan kita ke bagian terakhirnya di telinga luar yaitu membrana timpani. Membrana timpani juga biasa disebut dengan gendang telinga secara umum. Jadi untuk membrana timpani dia itu akan bergetar ketika menerima gelombang bunyi dari meatus acousticus externus. Membrana ini juga merupakan pembatas pembatas antara telinga luar dengan telinga tengah atau middle ear. Oke. Ya. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang telinga tengah atau middle ear. Nah, untuk middle ear sendiri itu dia ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai ossicle atau ossicle. Ini merupakan struktur gabungan dari tiga tulang pada telinga. Nah, tulang pembentuk dari ossicle ini antara lain adalah malleus atau tulang martil, kemudian ada incus atau tulang landasan dan ada stapes atau tulang sanggurdi. Nah, untuk stapes itu dia akan menghubungkan antara ossicle dengan jendela oval. Kemudian di sini kita bisa melihat ada saluran nih. Ini disebut dengan tuba eustachiae.
Tuba eustasi itu akan menghubungkan telinga bagian tengah dengan nasofaring. Ya, ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara dari telinga tengah dengan udara di luar tubuh. Sebagai contoh adalah fungsi dari telinga ini pada saat kita naik pesawat. Yang mana kalau pada saat kita naik pesawat itu kan eh, telinga kita itu terasa kayak sakit gitu kan. Nah, itu disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara. Kemudian caranya untuk menstabilkannya ya kita harus mengaktifkan dari fungsi dari tuba eustasi ini. Yang di sini ini di dekat dari apa, si stapes itu adalah jendela oval atau bisa disebut dengan fenestra ovalis. Jadi fenestra ovalis itu dia akan meneruskan getaran dari stapes untuk menuju ke koklea. Terus ada lagi jendela kedua yang disebut dengan jendela bundar atau fenestra rotunda. Nah, fenestra rotunda itu merupakan membran lain di dekat dari fenestra ovalis yang dia itu berfungsi untuk mengatur tekanan dan getaran di koklea. Yang ini sih. Ya, jadi itu untuk bagian middle atau bagian tengah sudah selesai. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah bagian berikutnya nih. Ini di sini kita lihat untuk bagian dalam itu yang ini ya. Nah, pada bagian dalam itu kita mulai dari jalur setelah dari jendela oval yang mana itu adalah koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Nah, untuk bagian koklea sendiri itu dia memiliki beberapa bagian. Ada di sini ada helikotrema, skala vestibuli, cochlear ductus cochlearis dan skala timpani. Pada koklea ini dia itu punya serabut kayak rambut-rambut gitu, rambut sensor gitu. Di mana ketika getarannya masuk, dia itu akan mengaktifkan cairan pada koklea dan akan juga akan mengaktifkan dari sel rambutnya ini. Oke, berikutnya di bagian sini bisa kita lihat ini namanya adalah vestibulum dan kemudian pada bagian bawahnya juga ada yang namanya kanalis semicircularis. Nah, vestibulum dan kanalis semicircularis dia itu akan memainkan peran pada keseimbangan tubuh. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini untuk pathway-nya. Jadi untuk pathway-nya kan tadi kita udah bahas nih, dia dari pertama getarannya masuk ke yang bagian depan, kemudian ke bagian tengah dan bagian belakang ke koklea di sini. Nah, dari koklea dia itu akan diteruskan oleh nervus vestibulococlear, dia akan menuju ke sini ke nukleus koklear, yang mana di nukleus koklear ini merupakan tempat pertama, kemudian naik ke superior olive, lalu naik lagi ke inferior colliculus, dan kemudian naik lagi ke medial geniculat. Setelah dari medial geniculat, dia akan menuju ke yang namanya auditory receiving centers. Nah, di salah satu nukleus ini dia itu nanti ada gimana? Agak lupa di mana bagiannya. Yang pasti di salah satu nukleusnya itu dia pertama akan untuk menentukan nih dari mana asal dari suaranya ini. Kemudian di sekitar sini nanti lanjut di antara dua ini yang mana di salah satunya yaitu nanti ini akan menyebabkan kita refleks untuk melihat ke arah suara untuk mengidentifikasi dari arah suaranya. Oke, mungkin itu untuk pathway-nya sudah. Berikutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari hidung yang organ terakhir yang mana di sini untuk yang terlibat dalam fungsi sensorisnya ini itu di sekitar sini aja ya. Nah, di sini yang mana yang terlibat di sini adalah konka konkanya, ada konka nasalis inferior, konka nasalis medial, dan konka nasalis superior. Oke, untuk di sini juga bisa kita lihat ada beberapa persarafan nih, di mana di sini ini adalah bulbus dari bulbus olfactorius. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lat- ada lateral internal nasal branch of anterior ethmoidal nerve atau kita sebut dengan V1. Dan ini ada external nasal branch of anterior ethmoidal nerve. Ini gitu ya. Berikutnya kita ke pembahasan terakhirnya yaitu ini untuk bagian bulbus olfactoriusnya ini jalurnya. Dan kemudian kita ke pembahasan terakhir yaitu dari pembahasan pathway dari si nasal ini. Nah, ini prosesnya itu dimulai dari sini. Ketika kita mencium bau nih, baunya ini akan melewati dari
concha nasalis, mulai dari concha nasalis inferior, concha nasalis medial hingga ke concha nasalis superior. Nah, di concha nasalis superior dia itu nanti akan lewati yang namanya epithelium olfactorius. Dari epithelium olfactorius dia akan bergerak ke olfactory nerve fibers, kemudian dilanjutkan menuju ke ini ke bulbus olfactorius. Dari bulbus olfactorius kemudian dia akan dilanjutkan menuju ke tractus olfactorius. Nah, dari tractus olfactorius dia itu kemudian akan menuju ke central nervous system. Nah, untuk kita kembali dulu. Nah, kemudian dari traktusnya ini dia kan tadi ke sini. Ini dia akan menuju ke dua tempat nih, ada yang ke uncus, amigdala, kemudian ada yang ke atas sini juga. Oke, ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada malam hari ini. Eh, Mungkin dari saya masih ada sedikit kesalahan dalam penjelasan, namun eh, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, karena saya juga masih merupakan seorang mahasiswa yang harus terus belajar untuk memperdalam keilmuan saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.